Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altafat Gustani, asal Depok. Saya santri Pondok IT bagian multimedia. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan apa yang telah saya pelajari selama 1 bulan ini. Yang pertama, saya akan mempresentasikan apa itu fotografi. Oke, kita mulai. Oke, materi pada hari ini pembelajaran yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu fotografi. Yang kedua pelajari jenis-jenis kamera. Yang ketiga tentang focal length pada lensa. Yang keempat jenis-jenis lensa. Yang kelima segitiga exposure ya. Ada ISO, shutter speed dan aperture. Yang keenam kita akan belajar namanya angle kamera. Yang ketujuh komposisi fotografi. Yang terakhir lighting. Oke, kita mempelajari dulu tentang apa itu fotografi. Apa itu fotografi? Fotografi adalah seni, ilmu, dan praktik menciptakan gambar dengan menangkap cahaya menggunakan kamera atau alat lain. Kata fotografi berasal dari bahasa Yunani yaitu photos, yang berarti cahaya, dan graph, yang berarti melukis atau menulis. Sehingga fotografi secara harfiah berarti artinya melukis dengan cahaya. Oke. Dan sebelum kita belajar nama lensa, kita harus mempelajari dulu apa yang namanya focal length pada lensa ya. Apa itu focal length? Focal length adalah jarak antara lensa dan sensor kamera saat lensa terfokus pada objek jauh, diukur dari milimeter atau mm ya. Focal length pendek contohnya 18 mm. Sudut pandang lebar cocok untuk landscape. Focal length panjang contoh 200 mm. Sudut pandang sempit ideal untuk objek jauh seperti satwa liar ya. Selanjutnya focal length standar contoh 50 mm ya atau milimeter. Mendekati perspektif mata manusia, bagus untuk potret. Focal length mempengaruhi sudut pandang dan pembahasan objek pada dalam foto. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kamera ya. Jenis kamera yang pertama yaitu kamera SLR. Apa itu kamera SLR? SLR sendiri singkatan dari namanya single lens reflex ya. Kamera SLR adalah jenis kamera yang menggunakan sistem cermin dan prisma untuk mengarahkan cahaya dari lensa ke viewfinder sehingga memungkinkan fotografer melihat apa yang akan mereka ambil melalui lensa yang sama yang digunakan untuk menangkap gambar. Kamera SLR adalah pilihan populer di kalangan fotografer profesional karena kemampuan manualnya yang lebih tajam dan besar pada gambar. Selanjutnya kita akan mempelajari namanya kamera DSLR. Apa itu kamera DSLR? DSLR singkatan dari Digital Single Lens Reflex. Kamera DSLR adalah kamera digital yang menggunakan sistem cermin dan prisma yang serupa dengan kamera SLR. Jadi kamera DSLR dan SLR ini masih sama-sama pakai namanya cermin ya. Tapi menggunakan sensor digital untuk menangkap gambar alih-alih film. Kamera DSLR memberi fotografer kontrol manual yang lebih besar, hasil gambar berkualitas tinggi, dan kemampuan untuk menggantikan lensa. Menjadikannya pilihan populer di kalangan fotografer profesional dan amatir. Selanjutnya kamera mirrorless. Kamera mirrorless ini adalah jenis kamera digital yang mirip dengan DSLR, tapi tanpa sistem namanya cermin atau prisma. Jadi perbedaannya hanya ada di cermin dan prismanya aja ya, yang digunakan dalam kamera SLR atau DSLR. Sebagai gantinya, kamera mirrorless menggunakan sensor digital untuk menangkap gambar secara langsung tanpa adanya cermin yang menghalangi jalur cahaya. Hal ini membuat desain kamera mirrorless lebih ringkas dan dibandingkan dengan DSLR. Meskipun lebih kecil, kamera mirrorless ini sering kali memiliki performa yang sangat baik dan kualitas gambar setara dengan DSLR ya. Selanjutnya kamera action atau kamera aktor ya. Action cam atau kamera aksi.
adalah jenis kamera yang dirancang khusus untuk menangkap video atau foto dalam situasi ekstrim atau saat melakukan aktivitas yang bergerak cepat. Kamera ini kecil, ringan, dan tahan banting, dan seringkali kedap air, membuatnya sangat populer untuk kegiatan luar seperti olahraga ekstrim, perjalanan, kegiatan petualangan. Merek terkenal dari action cam adalah GoPro ya, yang sering dipakai oleh pembalap-pembalap sepeda atau pendaki-pendaki ya yang di atas kepala. Tetapi ada juga banyak merek lain yang menawarkan produk yang serupa. Selanjutnya, smartphone cam. Smartphone cam atau kamera smartphone adalah kamera yang terintegrasi langsung dalam ponsel pintar, memungkinkan pengguna untuk memotret atau merekam video dengan perangkat yang selalu dibawa kemana-mana. Meskipun lebih kecil, sederhana dibandingkan dengan kamera DSLR dan mirrorless, ya, kamera smartphone ini berkembang pesat dalam hal kualitas gambar dan fitur berkat kemajuan teknologi dan perangkat keras ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari namanya jenis-jenis lensa ya. Jenis lensa yang pertama yaitu lensa prime atau fix. Lensa prime atau lensa fix ini adalah lensa yang memiliki panjang fokus tetap, yang berarti kamu tidak bisa memperbesar atau memperkecil gambar yang memutar ring zoom ya, seperti pada lensa zoom. Dengan kata lain, panjang fokus lensa ini sudah tetap, misalnya 50 mm atau 85 atau 35 mm ya. Meskipun tidak dapat zoom, lensa prime seringkali memberi kualitas gambar yang lebih tajam dan lebih banyak karena desainnya yang lebih sederhana dan lebih sedikit elemen lensa yang bergerak. Jadi lensa prime ini dia tidak seperti lensa zoom ya, yang bisa jarak jauh atau jarak dekat ya. Selanjutnya, lensa yang kedua itu lensa zoom ya. Lensa zoom adalah jenis kamera yang memungkinkan kamu untuk mengubah panjang fokusnya, memberikan fleksibilitas untuk memperbesar atau memperkecil gambar tanpa perlu menggerakkan fisik ya. Kalau tadi lensa fix atau frame itu kita kalau misalnya mau mendekati suatu objek, kita harus mendekati tubuh kita harus mendekati objek tersebut. Beda lainnya dengan lensa zoom. Kalau lensa zoom ini kita tinggal memutarkan namanya lensa ya agar bisa langsung dekat dengan objek tersebut. Selanjutnya, lensa zoom ini memiliki rentang panjang fokus yang variatif ya, seperti 18-50 mm, 24-70 mm atau 70-200 mm ya, yang memungkinkan kamu untuk menyesuaikan framing gambar hanya dengan memutar ring zoom. Lensa selanjutnya yaitu lensa kit ya. Lensa kit adalah lensa yang biasanya disertakan dalam paket pembelian kamera, terutama pada kamera DSLR atau mirrorless. Lensa ini umumnya memiliki rentang panjang fokus standar yang cocok untuk berbagai jenis pemotretan sehari-hari. Lensa kit sering kali dipilih sebagai lensa pertama bagi pemula karena sebarguna, mudah digunakan, dan relatif jangkau. Selanjutnya yaitu lensa wide. Apa itu lensa wide? Lensa wide atau wide angle lens adalah jenis lensa kamera yang panjang fokus pendek yang dirancang untuk menangkap area yang lebih luas dari pemandangan. Lensa ini memiliki sudut pandang yang lebih lebar, biasanya di bawah 35 mm pada kamera full frame atau sekitar 24 mm pada kamera crop sensor. Lensa wide sangat cocok untuk fotografi landscape, arsitektur, dan ruang terbatas karena kemampuannya untuk mencakup lebih banyak elemen dan dalam satu frame ya. Selanjutnya ada lensa telefoto. Apa itu lensa telefoto? Lensa telefoto adalah jenis lensa kamera dengan panjang fokus yang dirancang untuk memotret objek yang jauh dengan pembesaran yang tinggi. Lensa ini memiliki kemampuan untuk memperbesar objek yang terletak jauh dari fotografer, sehingga sangat ideal untuk berbagai jenis fotografer seperti fotografer olahraga, satwa liar, atau potret jarak jauh. Lensa telefoto memungkinkan fotografer untuk menangkap detail-detail kecil pada subjek yang berada jauh dari posisi mereka tanpa harus mendekati objek tersebut. Biasanya teman-teman bakal menemukan lensa ini di olahraga bola atau di balap-balap penaik seperti F1 atau MotoGP ya. Selanjutnya,
Lensa makro. Lensa makro adalah jenis lensa kamera yang dirancang khusus untuk memotret objek yang sangat kecil ya, dengan detail yang sangat tinggi. Lensa ini memungkinkan kamu untuk fokus pada subjek yang sangat dekat, seperti bunga, serangga, detail halus lainnya yang menghasilkan gambar dengan pembesaran tinggi yang menunjukkan detail yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Lensa makro digunakan untuk fotografi makro, di mana tujuan utama adalah menangkap detail ekstrim yang menghasilkan gambar yang jelas dan tajam dari objek kecil. Ini biasanya digunakan untuk mengambil foto-foto serangga atau mungkin dalam bunga itu ya, supaya makin jelas lagi, detail lagi ya. Selanjutnya, lensa tilt shift ya. Lensa tilt ini adalah jenis lensa kamera yang dirancang memberikan kontrol lebih besar atas perspektif dan kedalaman lapangan, depth of field. Lensa ini memungkinkan kamu untuk memiringkan tilt ya, menggeser shift posisi elemen optiknya yang membuka peluang untuk efek kreatif dan teknik fotografi yang tidak bisa dicapai dengan lensa standar. Lensa tilt shift umumnya digunakan dalam fotografi arsitektur, landscape, dan juga menciptakan efek miniatur atau tilt shift yang terkenal.